Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan BEP 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Melidas, NIM 202461229. Tempat tugas saya di SD Negeri SP 4 Dah dengan nombor NSP 10104035, Kecamatan Rundeng, Kota Subuh Salam. Pada hari ini Sabtu tanggal 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku pada kelas 3 semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam Jabatan BEP 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, arti dari Asmaul Husna, nama-nama yang bagus dan indah. Ayo tepuk tangan bersama kita. Ya, sekarang udah satu lagi. Berapa jumlah dari Asmaul Husna? 99. Iya, berjumlah 99. Ayo tepuk tangannya. Tujuan kita pelajaran hari ini yaitu menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua dan menjelaskan pengertian dan cara berbakti kepada orang tua. Ayo anak ibu, ada yang tahu apa yang maksud dengan sikap berbakti kepada orang tua? Menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Benar, ayo tepuk tangan bersama kita, Mak. Apakah kalian sudah berbakti kepada orang tua? Sudah. Alhamdulillah, kalau anak ibu semua sudah berbakti kepada orang tua. Dan ibu-ibu menanyakan lagi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kalian di rumah? Dengan cara salam sebelum sholat. Ya, benar. Ayo tepuk tangan bersama kita. Terakhir, ibu ingin menanyakan, tahukah kalian sikap berbakti kepada orang tua adalah sikap terpuji? Tahu nggak? Mendengarkan apa yang dibilang orang tua. Ya benar, kita mendengarkan apa yang dibilang orang tua kita di rumah. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, ibu ingin nyanyikan lagu semangat. Ibu lihat kalian udah lesu, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Semangat anak ibu belajar. Semangat, alhamdulillah. Kalau anak ibu semangat belajar tentang materi kita hari ini yaitu berbakti kepada orang tua ya. Sekarang coba buka bukunya ya. Buka bukunya semua. Baiklah, kalau sudah dikeluarin bukunya, nah tolong perhatikan video kita ya, diamati video yang kita nonton. Nanti mana tahu kalian misalnya ada yang kalian mengerti, kalian ini kalian catat di buku lah ya. Nah, sampai kalian nonton ya. Ayo kita lihat sama-sama. Jangan lupa doa dulu. Oh iya, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sini lagi. Gak ada. Sini kasih. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Ma. Setelah nanti. Mana di sini kok? Udah dicek di bawah selimut belum? Saya yakin mana di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Semua lengkap, barang-barang di rumah juga. Tapi kalau udah nasihatin kita, ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rana, Uma itu cerewet. Kakak juga, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Uma itu sigap banget. Uma gak akan membiarkan kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi tinggal buka makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu. Waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya.
nih. Ya apa tante? Jadi, tuh tadi tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa, dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Uma itu kayak alarm. Dia ngebangunin kita biar gak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh, Nusa maaf ya. Nggak jadi. Ini tante masih ngerjain ini nih. Iya nggak apa-apa tante. Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, tante minta maaf ya. Tante Dewi harus selesai PR-nya nih. Coba juga selalu ngingetin. Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa. Buat Rara sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya Uma cepet sembuh dong, biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya Uma. Ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma senang banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Ya kalau ada yang mau minumnya. Kita sendiri. Terus Rara sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Bapak dan Ibu, tadi semua udah diamati video ya kan? Udah dilihat apa dari isi videonya tadi? Masih ingat? Apa yang kita tanya tadi yang kita nonton tadi? Apa? Ayo, tentang berbakti kepada orang tua. Jangan kalian menganggap orang tua itu kalau misalnya di rumah sering cerewet itu untuk kebaikan kalian, untuk kedisiplinan di rumah. Dan kalian paham semua tadi kan dari isi video yang kita nonton ya. Sekarang Ibu ingin tanya apa dari judul video itu? Tentang berbakti kepada orang tua. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua kita, karena orang tua kita yang telah melahirkan dan melahirkan kita. Ayo, saya bisa menjawab. Yang berbakti kepada orang tua, apa yang maksud dengan berbakti kepada orang tua? Bertambah kebaikan
kita observasi di depan. Apa yang kalian lihat, kalian ceritakan semua. Kerjasama ya, kerjasama kelompok ya. Kelompok 3 tadi udah kebagikan, coba lihat gambar mana, coba lihat APD-nya. Ya, itu apa namanya? Berbentuk toples, digunting dengan bagus, ya nak ya. Dan nanti disusun. Kalau misalnya dalam kolom itu ada pertanyaan, tolong diisi nak ya, dengan dan toplesnya diwarnai, ya nak ya, diwarnai seindah mungkin, digunting dengan rapi, nanti disusun dengan rapi. Udah paham kelompok 3 dan kelompok 4? Udah? Ayo semua kerjakan. Kerjakan ya, sama-sama. Diwarnai dulu, diwarnai dulu. Ya, boleh. Kerjasama kalian, kerjasama. Ya. Ada
Gambar kelompok satu. Ada yang dengar tadi sekarang? Ada. Tentang berbakti kepada orang tua. Ya, menceritakan tentang berbakti kepada orang tua. Sudah paham semua dari kelompok lain? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih teman-teman sudah mendengar cerita dari kami. Salam dari kelompok 1. Dadah. Ayo. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Ayo perhatikan ke depan semua, perhatikan ke depan. Menceritakan tentang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Seorang anak yang patuh kepada orang tuanya di padang pasir. Seorang anak yang soleh dan patuh kepada orang tuanya, dan anak itu
Tolong didengarkan nak ya. Perhatian kita berbakti kepada orang tua. Anak ibu semua berbakti kepada orang tua nak ya. Karena orang tua kita yang telah mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Ingat nak? Apa yang disuruh sama orang tua cepat dikerjakan. Apa yang dibilang sama orang tua didengarkan. Karena setiap nasihat orang tua kepada anaknya pasti yang bagus. Walaupun marah orang tua kalian di rumah, ya itu bagus untuk kalian. Orang tua mau yang terbaik untuk anaknya semua. Ya, ingat anak ibu? Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita mendapat ridho dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemanapun kita pergi, kalau kita berbakti kepada orang tua kita akan selamat. Mau nggak anak ibu begitu? Mau patuhilah sama orang tua di rumah. Ya. Apa yang dikerjakan jangan membantah. Kalau kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, dibantu orang tua. Ya. Dengar ibu bilang? Dibantu orang tuanya di rumah. Ya. Nah, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat pada kedua orang tua kita, ayah dan ibu, yang sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan istimewa dari kita. Kalau orang tua kita sakit, kita jaga dengan baik. Ya, kalau orang tua membutuhkan pertolongannya, kita membantu orang tua dengan cepat. Kalau orang tua dikasih apa nasihat untuk kalian, dengar dengan baik. Ya, dengar ibu semua. Dua ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua, berkata lemah lembut kepada orang tua, jangan membangkang, jangan bilang sama orang tua ya nak ya. Taat kepada perintah ayah dan ibu, apa yang diperintahkan dikerjakan, dan selalu mendoakan orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita ya. Enak ya. Nah, gimana caranya? Kita berkelakuan dengan sopan dalam kehidupan sehari-hari dan mencium tangan untuk meminta ridhonya. Kemanapun kita pergi, misalnya kayak ke sekolah, ya, ke sekolah kita salam sama orang tua, ridho sama orang tua. Semoga ilmu yang kita dapat di sekolah berkah untuk kita dan mendengar nasihat kedua orang tua. Apa yang dibilang orang tua kita dengar dengan baik dan selalu memiliki waktu membantu orang tua di rumah. Ya, misalnya kayak kita udah pernah di sekolah, kita bantu orang tua bantu di rumah, dan kita berbakti kepada orang tua, bertambah sebaik dan berkah untuk kita, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berbakti kepada orang tua dan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dengar lagi, akibat tidak berbakti kepada orang tua, akibatnya mendapat dosa besar. Kalau kita tidak berbakti sama orang tua kita. Nah, mau nggak ibu? Enggak, kalau nggak mau makanya didengar apa yang orang tua bilang ya, membatalkan amal baik. Nah, dan jauh dari rahmat Allah dan dekat dengan murka Allah. Itu tanda-tanda anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Sekarang ibu bagikan
doa sama anak ibu. Kalau udah paham semua ya. Itu ada pertanyaan 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab satu-satu ya. 1 sampai 5 dijawab. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Sampai nomor 5. Ayo kerjakan. Kita sendiri ya. Tadi kan udah paham semua dari ya. Kita pelajari, kita nonton dari hasil presentasi sama kawan. Udah paham semua anak ibu sekarang. Tolong kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Udah siap? Udah siap? Kumpul satu orang di depan ya. Keluar depan, satu orang keluar lagi. Keluar keluar. Ini udah diperiksa ya. Udah ibu periksa semua. Ada yang benar dan tidak benar. Kan sudah semua. Ada yang salah menjawab dan juga ada yang benar. Ibu harap sama ibu tolong dipelajari lagi tentang materi kita ya hari ini ya. Karena kita tadi sudah belajar sama-sama tentang orang berbakti kepada orang tua kita. Tadi kan udah menjelaskan berbakti kepada orang tua kita ya, dan ciri-ciri anak berbakti kepada orang tua kita, dan hikmah lagi, hikmah yang kita dapat kalau kita berbakti kepada orang tua. Kalau diingat semuanya ya. Dengar lagi, apa yang kamu dapat pahami dari pelajaran ini? Semua dipahami? Dipahami semua anak ibu? Nah, tadi kan udah ibu pesan sama anak ibu. Apa ya? Ibu sampaikan bakti materi kita hari ini. Hari ini tentang kedua orang tua kita. Sudah paham semua dari anak ibu? Sudah. Semua tentang orang tua tadi? Sudah. Paham semua, tolong diingat-ingat di praktek sehari-hari di rumahnya ya. Bagaimana cara menghormati orang tua? Ayo, mana? Cara menghormati orang tua adalah melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, serta mengikuti nasihatnya. Ayo bagus. Kesimpulan belajar kita hari ini yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Jangan pernah anak ibu membangkang sama orang tua ya. Berbakti kepada orang tua. Dan menjelaskan tadi ciri-ciri kita berbakti kepada orang tua gimana. Dan hikmah yang kita dapat dan kita berbakti kepada orang tua, dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat sisi kita di surga. Tapi kalau kita membangkang kepada orang tua, kemanapun kita pergi tidak selamat ya, ingat. Dan kita akan mendapat dosa besar. Kita membangkang kepada orang tua. Berarti udah? Enggak ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk materi kita selanjutnya nanti minggu depan berbakti kepada guru ya. Berarti cukup sekian dulu materi kita hari ini.